Oke, teman-teman, sekarang kita lagi ada di bawah pohon cabai kita ya. Ini sudah beberapa hari saya amati teman-teman. Ada sekitar 2 mingguan. Nah, ada sekitar 2 mingguan saya tidak menyemprotkan lagi booster tanaman kita ya, yaitu susu telur dan madu. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Ini sangat penting ya. Teman-teman bisa lihat ya, rimbunnya tanaman cabai di sini. Ini bagian sisi sini, ini buah semua, masya Allah. Nah, ini buah semua ya. Ini buah semua teman-teman. Yang sebelah sana tuh saya sudah susah ya masuk ke dalam, karena teman-teman bisa lihat ini sudah pukul 10, matahari sudah sangat terang. Tapi di bawah pohon cabai ini sangat teduh, karena memang tertutup oleh daun-daunnya yang rimbun. Sudah saling tindih menindih ya, saking rimbunnya. Bukan cuma daun yang rimbun, tetapi buahnya juga ikut rimbun ya. Tuh, lihat buah semua ya. Sampai daunnya dahannya seperti itu. Nah, mungkin kamera saya kurang baik ya, kurang bagus, tapi saya anggap teman-teman bisa melihat dengan jelas itu adalah buah cabai yang bergelantungan. Ini juga. Dan kita lihat bagian atas. Bagian atas, lihat, ini buah semua ya. Dan yang kali ini saya akan sharing lagi ke teman-teman adalah saya sudah tidak menggunakan booster tanaman. Saya mau eksperimen lagi nih ceritanya. Ini saya sudah buktikan hari ini, dan memang saya sudah amati beberapa minggu, dalam waktu 2 minggu kurang lebih ya. Dalam waktu 2 minggu saya sudah amati perkembangan tanaman kita di sini. Seperti kemarin saya sudah panen timun ya, dan teman-teman bisa lihat timun yang saya panen cuma 1 pohon, tapi buahnya bisa banyak ya, sampai setiap ruas seperti ini bisa menghasilkan buah ya yang maksimal bentuknya ya. Yang sini juga sudah kita petik, dan ini temanya begini teman-teman ya. Selama 2 minggu ini saya mengamati tanaman di sini tanpa kita memberikan booster tanaman kita STM. Saya mau lihat perkembangannya, tetapi saya gantikan STM itu dengan pupuk kocor dari POC yang saya kocorkan ke tanaman kita ini tanpa saya mengaplikasikan si booster STM. Jadi saya sudah melihat hasilnya hari ini, dan beberapa hari sebelumnya saya memperhatikan daun dari tanaman cabai kita yang dulunya menguning berangsur-angsur pulih, dan buahnya masya Allah. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ya teman. Dan hari ini juga saya menyimpulkan bahwa selama 2 minggu eksperimen yang saya lakukan itu ternyata berhasil. Dan hari ini saya akan membagikan ke teman-teman pupuk apa yang saya kocorkan ke tanaman cabai kita ini dan tanaman-tanaman timun kita di sini, sehingga buahnya lumayan rimbun dari sebelumnya, walaupun kita tidak menggunakan si booster tanaman kita. Ini adalah POC, saya anggap ini POC ya, pupuk organik cair, karena memang ini saya gunakan sebagai pupuk yang saya kocorkan di dalam bedengan itu, yang menghasilkan tanaman yang sangat rimbun, masya Allah. Saya sudah, bukannya lebay, tapi memang teman-teman bisa melihat tanaman cabai dari sini. Ini saya dari bawah rak ya, dari sisi sini, lihat itu cabai semua, buahnya gede-gede teman-teman, sehat, daunnya hijau cantik, buahnya gede-gede. Padahal saya tidak menyemprotkan selama 2 minggu itu, kurang lebih ya 2 minggu saya tidak menyemprotkan si booster tanaman kita, tetapi kenapa dia hasilnya juga sangat luar biasa ya. Dan ternyata selama beberapa hari dalam waktu 2 minggu itu saya memang mencoba mengaplikasikan si POC kita ini yang sudah sangat lama, dan saya tidak menggunakan ini. Dulu saya gunakan, tapi
hanya coba-coba saja ya. Ini memang saya betul-betul mau eksperimen, mau lihat hasilnya dari si POC ini, apa sih manfaatnya, apa sih efek yang ditimbulkan dari POC dari biji kecipir ini. Karena setelah mempelajari apa kandungan dari si biji kecipir ini, ternyata itu ada yang dibuat kopi, ada yang dibuat macam-macam ya, tempe, dan dia mempunyai kandungan mineral, protein, kalsium dan kalium, magnesium yang sangat tinggi dari biji kecipir ini. Jadi saya buka, saya kopek, saya kupas, keluarkan bijinya. Saya rendam aja, pokoknya pikiran saya di situ, saya rendam saja bijinya begitu di sini. Entah saya mau tanam dulu itu, tapi memang saya tanam dan akhirnya memang menghasilkan ya. Kecipir yang saya videoin selama ini itulah yang saya tanam dari sebagian biji yang saya rendam ini. Dan sisanya itu saya biarkan saja. Saya biarkan saja terendam, dia seperti ini karena sudah dipenuhi sama air hujan. Karena sudah bocor berapa kali saya buka tutup, akhirnya tutupnya pecah ya teman-teman. Padahal ini mula-mula dia rapat sekali, tetapi karena berapa kali sudah saya aplikasikan, saya buka tutup, akhirnya pecah seperti ini ya. Jadi air hujan, berapa kali hujan itu merembes masuk sampai penuh. Ini saya sudah gunakan lagi berapa kali, jadi dia berkurang sedikit. Jadi intinya hasil dari pengaplikasian POC biji kecipir ini sangat bermanfaat teman-teman, karena dia mengandung tinggi akan kalium, kalsium, magnesium, protein, dan apa saja yang dibutuhkan oleh si tanaman itu untuk masa pembuahan. Dan sudah terbukti, hari ini saya sharing ke teman-teman. Bagi teman-teman yang susah untuk membuat booster seperti saya STM, karena mungkin susu mahal ya, tapi saya tidak membeli. Itu sebenarnya susu bayi, susu dari anak saya yang dulu. Saya daripada rugi saya buang, sudah expired, saya simpan dan saya jadikan si booster tanaman, yaitu susu, telur, dan madu. Jadi saya tidak sengaja membeli susu untuk memang saya buat pupuk, bukan, tapi itu daripada saya buang, jadi saya buatlah seperti itu. Dan sekarang mungkin bagi teman-teman, susah ya beli susu ya, mahal, apalagi madu asli itu susah juga ya dapatkan. Jadi alternatif yang kedua untuk si booster tanaman kita adalah biji kecipir yang sudah kita jadikan POC seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa merendamnya, membuat dia POC atau memblendernya. Tapi saya tidak blender, saya biarkan saja seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ini bau ya teman-teman, karena memang saya tidak meletakkan saya cuma meletakkan air beras saja ya teman-teman. Gula kalau nggak salah ingat saya tidak letakkan gula di sini ya. Oke, ini seperti ini ya teman-teman, seperti ini bentuknya. Ini baunya masya Allah ya, baunya ya seperti bau apa ya, bau tempe busuk gitu ya, seperti apa ya. Tapi ini nggak terlalu bau seperti tempe busuk sih, cuma ada bau sedikit. Ini saya pegang, ini tangan saya nanti bau ini. Seperti ini ya, saya ambil bijinya. Ini saya ambil bijinya seperti ini. Ini saya pecahkan. Nah tuh apa yang keluar. Ini mirip dengan kalsium ya, susu. Seperti ini. Ini jangan disia-siakan ini. Justru inilah kandungan kalium yang tinggi ya dari isi dari biji kecipir ini teman-teman, masya Allah. Saya juga baru 2 minggu ini ya memperhatikan ini, padahal sudah lama saya buat, ada 1 tahunan lebih. Saya biarkan saja begitu, dan memang saya penasaran apa sih, kita coba-coba, niat coba-coba aja ya, karena memang kecipir itu buah yang sangat banyak mengandung manfaat ya, untuk orang darah tinggi boleh, untuk orang tinggi gula darah boleh, untuk diet boleh, untuk kekurangan vitamin C boleh, karena dia mengandung vitamin C yang lumayan juga ya dari buah kecipir, buahnya dan bijinya. Sudah panas sekali ya, masya Allah. Ini pun sudah mau meninggoy, sudah mau pensiun pun dia masih mengeluarkan buah ya. Ini sudah tinggal sisanya doang, tapi masih rimbun teman-teman. Apalagi yang ini, masya Allah,
Lihat ya, ini buah semua, lagi buahnya besar-besar teman-teman. Nah, walaupun nggak semua besar, tapi dia ada sekitar 75% buahnya gede-gede begini ya. Apalagi yang bagian atas itu yang full matahari memang cantik. Nah, dan semoga teman-teman bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi pupuk atau booster tanaman kita ya. Oke. Terong juga sudah tua ya, tapi dia masih banyak juga menghasilkan buah. Seperti ini dia berbuah lagi ya teman-teman. Nah ini padahal sudah berkali-kali juga kita petik ya. Dan bunganya ini kali ini banyak yang bertahan ya, saya perhatikan kali ini banyak yang bertahan. Sekian dulu review tanaman kita hari ini, dan kita sharing berbagi ya. Di video kali ini kita berbagi, jadi untuk teman-teman yang berkebun organik itu nggak perlu ya tertuju pada satu hal ya. Cobalah berpikir kreatif, mempelajari apa saja yang bisa kita jadikan pupuk untuk tanaman kita, tentunya dengan mengamati, mencoba mengaplikasinya dan mengamatinya berapa, seperti saya 2 minggu lebih ya saya amati, ternyata memang itu sangat baik sih. POC biji kecipir itu boleh menggantikan pupuk kalsium, kalium, itu boleh teman-teman. Sampai di sini dulu ya, kita berjuap-juap. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan, apa yang kita sharing tadi, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.